Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan kita tentang regresi linier pada pertemuan kelima, yaitu uji hipotesis. Ada beberapa jenis uji hipotesis ketika kita melakukan analisis regresi linier. Yang pertama yaitu ANOVA, Analysis of Variance, atau bisa disebut sebagai uji simultan. Artinya, kita bisa menguji apakah variabel bebas memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikatnya. Uji simultan ini didasari sebaran F dengan hipotesis nolnya yaitu beta 1 sama dengan 0 dan hipotesis satunya beta 1 tidak sama dengan 0. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka kesimpulannya yaitu tolak H0. Atau bisa kita katakan bahwa semua variabel X berpengaruh terhadap Y secara bersama-sama. Ketika uji ANOVA ini signifikan, maka kita lanjutkan dengan menggunakan uji parsial yang didasarkan pada sebaran T, yaitu dengan hipotesis nolnya beta 1 kurang dari sama dengan 0 dan hipotesis satunya beta 1 lebih dari 0. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka kita simpulkan tolak H0. Atau dengan kata lain, ada X yang berpengaruh terhadap Y secara parsial. Artinya, secara spesifik, kita tahu variabel bebas mana yang berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan diagnostik residual. Kegunaan dari diagnostik residual ini, kita yang pertama bisa melihat pola dari sebaran variabel acak Y. Kita bisa melihatnya dengan menggunakan histogram. Artinya, residual yang kita dapatkan tadi, kita plotkan. Ketika hasil histogramnya itu simetris, maka bisa kita katakan dia memiliki sebaran normal. Atau sebaran-sebaran yang lain tergantung dari bentuk histogramnya. Atau kita juga bisa menggunakan probability plot untuk melihat kenormalan dari sebaran Y. Yang kedua, kita bisa melihat asumsi pada pendugaan metode OLS atau Ordinary Least Square. Nah, itulah peran residual pada diagnostik ini. Selanjutnya, kita bisa melihat kesesuaian model, yaitu dengan cara memplotkan antara residual dengan Y duganya. Hasil plotnya seperti ini, kita bisa melihat bahwa plot dari residual ini tidak membentuk pola. Nah, ketika tidak berpola, kita bisa katakan model sudah sesuai. Yang ketiga, kita bisa melihat pencilan atau outliernya. Bagaimana caranya? Kita punya data amatan, misalkan Y1 sampai Yn. Dan hasil dugaannya yaitu Y1 sampai Y duga ke N juga. Antar dua amatan ini, amatan Y1 dengan dugaan amatan Y1, kita selisihkan masing-masing. Kita cari nilai residualnya ya, atau epsilonnya untuk masing-masing selisih. Setelah itu kita plotkan. Ketika plotnya seperti ini, ada satu residual yang jauh dari residual yang lain, maka bisa kita katakan dia adalah outlier atau pencilan. Nah, mudah bukan untuk mendeteksi adanya pencilan? Untuk mendeteksi outlier, kita bisa menggunakan plot antara residual epsilon I dengan dugaan YI. Nah, ini tadi ketika hasil plotnya seperti ini, ada satu residual yang jauh dari residual-residual yang lain. Bisa kita katakan hal itu adalah pencilan. Terlihat bahwa ada dua pencilan yang jauh dari amatan atau jauh dari error-error yang lain. Atau kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai mutlak dari RI lebih dari 2, maka dikatakan terdapat outlier. I merupakan amatan ke I. Selanjutnya, kita bisa melihat adanya pengamatan berpengaruh. Apa sih pengamatan berpengaruh itu? Yaitu besarnya perubahan yang terjadi pada dugaan parameter regresi ketika pengamatan itu disisihkan. Artinya, ketika ada satu amatan yang kita duga adalah amatan berpengaruh, ketika kita hilangkan, maka dia akan merubah nilai dugaan parameter regresinya secara signifikan sekali. Nah, oleh karena itu, amatan tersebut yang kita buang tadi adalah pengamatan berpengaruh. Kita bisa menggunakan statistik uji untuk melihat apakah amatan itu berpengaruh atau tidak. Dengan rumus seperti ini, di mana S itu adalah dugaan bagi variansnya,
epsilon I adalah error atau sisaan pada pengamatan ke I, HII adalah unsur diagonal ke I dari matriks H, P adalah banyaknya parameter, dan N adalah banyaknya pengamatan. Jika DI lebih dari F dengan derajat bebas P, N min P, dan 1 min alpha, maka menandakan bahwa amatan ke I berpengaruh. Baiklah, sekian untuk materi tentang regresi linier. Semoga Sobat Swan dapat memahami materi yang kami jelaskan. Terima kasih.